Halo, apa kabar Wong Kita Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 28 Februari 2022. Sajian utama hari ini antara lain, Kapolri tinjau vaksinasi massal di Oki. Warga serbu operasi pasar minyak goreng. Dan jangan lewatkan sensasi segar alami es cincau durian. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 di Gor Perahu Kajang, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Sebanyak 2.000 warga menerima vaksinasi massal ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung vaksinasi massal yang dipusatkan di Gor Perahu Kajang, Kabupaten Oki. Setidaknya 2.000 warga sangat antusias menerima vaksinasi kedua dan booster. Kapolri juga melakukan video conference dengan 34 Polda yang melakukan vaksin secara serentak dari lokasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan percepatan vaksinasi dirasa penting untuk menyiapkan masyarakat mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, terutama varian baru Omikron. Indonesia, kata Jenderal Listio, pernah memiliki pengalaman menghadapi virus COVID-19 varian Delta yang berdampak luar biasa dengan tingkat kematian sangat tinggi. Saat ini tingkat kematian rendah berkisar 2 hingga 3%. Namun ini akan mengganggu aktivitas warga dan beresiko bagi lansia yang vaksinasinya belum lengkap. Oleh karena itu, vaksinasi massal lanjutan ini sangat penting dalam upaya mengejar percepatan vaksinasi di seluruh wilayah, terutama yang berada dalam pengawasan. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan masyarakat kita sebelum varian baru ini kemudian terus meningkat. Dan yang harus kita lakukan adalah bagaimana meyakinkan bahwa masyarakat kita sudah melaksanakan vaksin. Turut mendampingi Kapolri, Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu, Pangdam II Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Agus Suhardi, dan Kapolda Sumsel, Irjen Polisi Tony Harmanto, dan Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Muara Enim menggelar operasi penjualan minyak goreng. Sebanyak 1.500 kg minyak goreng ludes di serbu warga yang sudah menanti sejak pagi hari. Operasi pasar minyak goreng yang digelar pemerintah Kabupaten Muara Enim ini dilaksanakan di Gedung Dayang Merindu. Operasi pasar ini dilakukan sebagai upaya mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi dalam 1 bulan terakhir. Tidak butuh waktu lama, ribuan kantong minyak goreng sebanyak 1.500 kg yang disiapkan habis di seluruh warga yang sangat berharap adanya lagi minyak goreng dengan harga murah. Penjualan ini sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Warga yang hendak membeli minyak goreng mengantri dan berdesakan agar bisa mendapatkan jatah minyak goreng. Petugas kepolisian dan Satpol PP dikerahkan untuk membantu mengatur warga yang hendak berbelanja. Warga satu persatu mengantri dan membeli minyak goreng. Sebelum membeli, jari warga diberi tanda tinta agar tidak terjadi pembelian berulang. Jam 8:30. Jam 8:30 ya? Senang nggak Bu dapat minyak goreng lagi? Alhamdulillah. Tapi kayak mana kan dapat jatahnya masih kok nih untuk itu? Ya tidak apa-apa lah daripada tidak. Daripada tidak Pak ya? Penjualan minyak goreng murah ini rencananya akan terus dilakukan sampai kondisi sudah stabil. Pemerintah daerah terus berkoordinasi melalui dinas terkait dan distributor agar bisa mensuplai kebutuhan minyak goreng masyarakat. Dan Bulog mempersiapkan 1.500 liter. Mudah-mudahan ini nantinya berlanjut. Kita sedang menghubungi distributor untuk kelanjutan dari operasi pasar sehingga kelangkaan di Kabupaten Muara ini dapat kita atasi. Warga juga diminta untuk tidak panik menghadapi kelangkaan minyak goreng. Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan terus berupaya mengatasi kelangkaan minyak goreng. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pandemi COVID-19 masih terus terjadi termasuk Kota Palembang. Dampaknya ekonomi dan daya beli masyarakat rendah. Parada Sriwijaya 2101 TNI Angkatan Darat
Leting PK Angkatan 8 mengumpulkan donasi dari para prajurit yang sudah mengabdi 21 tahun lalu untuk disumbangkan ke panti asuhan. Sejumlah anggota TNI 1 Leting yang menamakan Parade Sriwijaya mengumpulkan donasi para tentara Seleting yang sudah mengikrarkan janji membela negara sejak 21 tahun yang lalu. Ketua Parade Sriwijaya Letu Warman menyatakan donasi yang terkumpul diberikan sembako setidaknya untuk 4 panti asuhan di Palembang. Masing-masing panti asuhan Rizky Rasyah, Al-Amin, Yaumi, dan panti asuhan Rashid Sekojo. Keempat panti asuhan pun mendapat bantuan sembako serta uang tunai yang diserahkan langsung ke pemilik panti asuhan. Kegiatan ini rencananya dilakukan secara rutin untuk mengurangi dampak ekonomi pandemi COVID-19. Ia ingin menggugah dan mengetuk pintu bagi prajurit letingan lainnya untuk berbagi rezeki bersama, terutama memberikan bantuan sosial. Para penerima pun bersyukur mendapatkan bantuan sosial dari komunitas ini. Alhamdulillah, ini suatu keberkahan dari Allah dan ini juga suatu momentum daripada Parade Sriwijaya untuk menggalakkan, mendekatkan kepada anak-anak yatim, dan tidak ada yang paling berkah harta yang kita punya selain kita cinta dan kasih sayang kepada anak-anak yatim yaitu bagi muslim. Alhamdulillah salah satunya di Panti Asuhan Rizky Rasyah ini. Mudah-mudahan insya Allah ke depan Parade Sriwijaya ini diberikan Allah keberkahan, diberikan ke semuanya anggotanya kesehatan, kesuksesan. Mudah-mudahan insya Allah doakan untuk kegiatan yang lebih besar, untuk harapan kami ke depan, untuk Parade Sriwijaya khususnya, umumnya untuk parade seluruh Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Mari kita berbuat untuk sesama, mari kita meringankan apa keluhan yang ada di seputaran kita untuk parade. Semoga selalu kompak, semoga amanah, dan ke depan insya Allah lebih solid. Selain ke panti asuhan, Parade Sriwijaya juga memberikan santunan kepada keluarga 1 Leting yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Peran sosial dan kemasyarakatan Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Daerah 06 Sumatera Selatan sangat dinantikan. Hal itu ditegaskan Gubernur Sumsel Herman Deru saat mengukuhkan dan melantik pengurus RAPI Sumsel. Peran strategis yang selama ini dilakukan RAPI Sumsel dalam berbagai aspek sosial kemasyarakatan sangat dibutuhkan. Tak hanya sebagai penyambung informasi antar warga, peranannya makin penting terutama pada kegiatan sosial kemanusiaan, pengamanan, dan kebencanaan. Hal itu ditegaskan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru saat melantik kepengurusan RAPI Daerah 06 Sumsel di Auditorium Bina Praja Provinsi Sumsel. Menggunakan frekuensi radio membuat RAPI mampu menembus daerah-daerah minim sinyal untuk menyampaikan informasi kepada warga. Orang nomor 1 di Provinsi Sumsel ini berharap kepada RAPI dengan tidak meninggalkan ciri khas radio, yakni dengan tidak merubah peralatannya ke Android. Organisasi ini sebagai organisasi yang berbuat sosial, kemanusiaan, juga pengamanan, sebagai sarana informasi juga kepada masyarakat. Selamat untuk RAPI. Akan meningkatkan kualitas pelayanan, berkomunikasi kepada masyarakat dan membantu program-program strategis pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di bidang sosial kemanusiaan. Peran sendiri Pak, RAPI di tengah pandemi ini apakah ada suatu kegiatan? Usai pelantikan, RAPI akan melaksanakan rapat kerja daerah RAPI 06 Sumsel, sehingga ke depan dapat menyamakan visi dan persepsi dalam membantu masyarakat. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sensasi segar alami es cincau durian, saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya.
Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di Seputaran News Sumsel. Pemirsa, tim Reskrim Polres Ogan Ilir berhasil mengamankan tersangka pembunuhan calon pengantin yang terjadi beberapa pekan lalu. Sementara satu tersangka lainnya masih buron. Polisi mengamankan tersangka pembunuhan terhadap calon pengantin di Desa Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan Selatan, Ogan Ilir yang terjadi pada awal Februari lalu. Tersangka bernama Solah, pria parubaya berusia 55 tahun. Pembunuhan bermula saat tersangka bersama anaknya Tegar sedang membersihkan daun batang sawit di halaman belakang sekolah. Tiba-tiba datang korban Hajrat bersama ayahnya Dermawan. Kedua bapak dan anak ini lalu terlibat pertikaian hingga perkelahian menggunakan senjata tajam yang akhirnya menewaskan korban yang tidak lama lagi akan melangsungkan pernikahan. Tersangka dan ayah korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Sementara Tegar, anak tersangka yang juga ditetapkan sebagai tersangka, melarikan diri hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Wakapolres Ogan Ilir, Kompol Hardiman menyatakan motif pembunuhan dilatar belakangi dendam pribadi. Nah, datang ke tempat itu, ternyata ada hal-hal yang sifatnya didahului lebih awal. Karena di kebun itu, sebelumnya itu yang membersihkan kebun itu saudara Dermawan. Tersangka dijerat pasal 170 KUHP ayat 3 dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, satu pelaku pemerkosa gadis tunangan tentara Amerika tewas ditembak tim Satreskrim Polres Oku karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya kawasan Metur, Peninjauan Oku. Tim Singa Ogan Satreskrim Polres Ogan Kombring Ulu berhasil mengendus persembunyian otak tersangka kasus perampokan dan pemerkosaan di kawasan Pancur, Batu Raja beberapa waktu lalu. Pelaku bernama Sangkut, warga Lampung yang telah menjadi buronan berbagai kasus pencurian dengan pemberatan, tewas saat dilakukan penyergapan di tempat persembunyiannya, Desa Metur, Kecamatan Peninjauan.
Tersangka yang juga mempunyai senpi tersebut tewas setelah mencoba melawan petugas. Selain Sangkut, polisi juga mengamankan satu rekannya, Andika Refli alias Andi Grandong, yang bertugas menjual hasil kejahatan. Andi juga diberi tindakan tegas di kakinya saat mencoba kabur saat ditangkap di tempat berbeda kawasan Muara Enim. Pernah nggak diminta tolong untuk jualin barang-barang itu? Iya Pak, benar Pak, pernah. Bro, hasil kejahatan? Yang satu handphone dijual ke peninjauan di counter Tadin, yang satu itu dijual ke Philip. Bro, hasil kejahatan yang kamu dapat itu untuk apa? Untuk foya-foya Pak. Dari nyanyian Andi Grandong lah, tersangka Sangkut ditangkap dan diamankan barang bukti berupa satu pucuk senjata api, barang hasil kejahatan, serta alat kejahatan lainnya. Kita cek dengan pelaku Andi Grandong ini juga beroperasi di wilayah Oku Timur serta di wilayah Lampung, khususnya di wilayah Waikanan. Sebelumnya, komplotan ini melakukan perampokan di sebuah rumah kawasan Pancur, bahkan memperkosa seorang gadis tunangan tentara US Army di hadapan ibunya. Dari Ogan Komering Ulu, Widoria Gusino, iNews melaporkan. Pemirsa, buah durian yang lezat bisa dikreasikan menjadi beraneka ragam sajian. Salah satunya adalah es cincau hijau durian. Menu kreasi seorang pengusaha kuliner di Palembang ini jadi favorit pelanggan dan laris manis di masa PPKM level 3 di Palembang. Hampir semua orang Indonesia suka buah durian. Buah lezat satu ini bisa dikreasikan menjadi beraneka ragam sajian. Salah satunya adalah es cincau durian. Menu ini adalah kreasi Dian, seorang pengusaha kuliner di Palembang. Sejak 2 tahun terakhir, menu ini jadi favorit pelanggan di kedainya yang berada di kawasan Perumnas Talang Kelapa, Palembang. Untuk membuat minuman lezat ini cukup mudah. Disiapkan bahan utama berupa durian segar, daun cincau, gula merah, gula putih, santan kelapa, dan es serut. Tahap awal ialah pembuatan cincau. Masukkan daun cincau dalam air, dibaskom sambil diremas hingga air mengental. Setelahnya, saring air cincau hingga bersih dan tuangkan dalam wadah. Diamkan cincau selama 5 jam hingga mengeras. Tahap selanjutnya ialah pembuatan minuman. Campurkan cincau hijau bersama santan kelapa dan gula merah yang telah dicairkan. Jangan lupa masukkan buah durian segar. Es cincau hijau durian siap disajikan. Dari awalnya yang hanya mencoba-coba, kini Dian mampu menjual 50 hingga 70 cup dalam sehari. Dian juga menerima pesanan untuk partai besar. 1 cup dijual mulai 8 hingga Rp10.000. Lezatnya buah durian berpadu dengan manisnya gula merah memberikan kesegaran dan manis alami di lidah Anda. Rasanya gurih dari santannya, manis dari ada gula-gula merahnya kan manis ya. Terus duriannya itu terasa enak. Awalnya dari kan saya suka durian, hobi durian. Jadi saya coba-coba, awalnya saya coba-coba saya mix pakai cincau. Ternyata best seller di sini, Mas. Bila penasaran dengan rasanya, Anda bisa mencoba membuatnya sendiri di rumah. Kalau tak ingin repot, Anda bisa datang ke kedai Mak Gea di Perumnas Talang Kelapa, Kota Palembang, atau memesannya secara daring. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas, selalu terapkan protokol kesehatan untuk memutus penyebaran COVID-19. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa.